Hello everyone, Diamond Gala di sini. Bagaimana? Apakah pukul 12 malam tadi kamu menyaksikan Apple event yang memperkenalkan kuartet iPhone terbaru? Oh, tentu kalau kamu pengamat gadget ataupun para fanboynya Apple, mungkin kamu nonton. Nah, sayangnya semalam juga saya agak ketiduran karena pukul 12 sampai pukul setengah 2 kalau tidak salah, atau pukul 10 pagi sampai pukul 11-an waktu Los Angeles. Nah, apa aja yang dibahas pada event terbaru Apple tanggal 13 kemarin? Nah, pertama kali memperkenalkan iPhone 12 atau iPhone 12, kemudian ada iPhone 12 Pro dan Pro Max, dan yang paling mungil adalah iPhone 12 mini. Nah, ini seperti bocoran-bocoran sebelumnya bahwa kuartet iPhone memang terwujud dengan kualitas yang jauh lebih bagus, tapi sayangnya tidak ada charger bawaan. Sayang sekali ya. Dengan kualitas layar dan kualitas kamera dengan lebih bagus pastinya, dan ini menjanjikan performa yang sangat mumpuni untuk fotografi, apalagi juga dilengkapi dengan LiDAR. Di video sebelumnya, saya membahas tentang bocoran, render, ataupun konsep tentang spesifikasi kuartet iPhone terbaru ini. Nah, sekarang kita lihat foto resmi yang dirilis Apple seperti apa sih untuk iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max. Apakah sama seperti render ataupun konsep yang banyak beredar beberapa bulan belakangan ini? Nah, kalau dilihat dari susunan lensa kamera belakang, render yang beredar ada yang benar dan ada yang salah. Yang salah adalah kalau render yang membuat kamera untuk LiDAR yang berukuran besar. Nyatanya kamera untuk LiDAR ukurannya sama seperti lampu flash. Jadi bentuk lensa di kamera iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max ini hampir sama seperti 11 Pro dan 11 Pro Max. Cuma ada tambahan lensa LiDAR yang ukurannya sama seperti LED flash. Jadi kita anggap bahwa render untuk susunan kamera dianggap betul sama seperti aslinya, walaupun ada juga yang salah yang membuat kamera LiDAR berukuran sama seperti 3 lensa utama. Lalu desainnya mengotak seperti iPhone 4, 4S, 5 dan 5S, ternyata betul sekali. Hampir semua render dan bocoran yang beredar di dunia maya memang menyatakan bahwa bentuk kuartet iPhone terbaru ini akan lebih kotak jika dibandingkan dengan iPhone sebelumnya. Dan ternyata render dan bocoran itu tepat sekali. Nah, mari kita lihat secara close up susunan lensa kamera belakang di iPhone 12 Pro dan 11 Pro. Terlihat jelas ada kamera LiDAR di 12 Pro, sedangkan di 11 Pro tidak ada. Nah, kamera LiDAR ini ukurannya sebesar LED flash dan diletakkan di tempat lubang speaker di 11 Pro tahun lalu. Lubang speakernya ditendang ke pojokan dan ukurannya lebih kecil. Tapi kalau boleh jujur, saya lebih suka render yang beredar di Twitter yang ukuran keempat lensanya sama besar dan LED flash berada di tengah-tengah, seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Lebih enak saja lihatnya. Kita bergeser ke sisi lain. iPhone kali ini sudah dilengkapi dengan 5G yang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan iPhone tahun lalu yang masih menggunakan 4G. Apple harus memilih antara menggunakan 5G atau menggunakan 120 Hz refresh rate. Dan keputusannya adalah lebih mengutamakan 5G dan meninggalkan 120 Hz refresh rate. Karena kalau dipakai kedua-duanya itu akan membuat boros baterai. Apple A13 Bionic tahun lalu menjadi yang paling cepat di industri smartphone. Dan tahun ini Apple melaju lebih kencang lagi dengan A14 Bionic yang membuat Apple tak terkalahkan dalam hal komputasi. Setali 3 uang dengan bagian otak yang ikut di-upgrade, di bagian kamera juga tak ketinggalan dilakukan upgrade besar-besaran. Mulai dari optical zoom yang sampai 5 kali di iPhone 12 Pro Max, sampai dengan kualitas video yang dilengkapi dengan HDR. Mari kita bandingkan iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max.
ada beberapa persamaan seperti memori internal yang diusung mulai dari 128 GB, 256 sampai 512 GB. Lalu warnanya juga terdiri dari graphite, silver, gold, dan blue. Nah, blue ini warna yang baru. Kemudian otaknya sama-sama dibekali 6 GB RAM dan A14 Bionic chip, serta ketebalannya sama-sama 7,4 mm. Perbedaan kedua saudara ini terletak dari bentang layar. iPhone 12 Pro 6,1 inci dan 12 Pro Max 6,7 inci. Tapi secara kualitas keduanya sama-sama menggunakan OLED Super Retina XDR. Bagian depan keduanya bukan kaca biasa, melainkan ceramic seal yang baru dirilis oleh Corning, yang katanya 4 kali lebih kuat dari sebelumnya. Meski sama-sama memiliki 3 lensa kamera dan kamera LiDAR, kamera di iPhone 12 Pro Max lebih unggul karena 5 kali optical zoom jika dibandingkan 12 Pro yang cuma 4 kali optical zoom. Tapi ini sudah lebih dari cukup dan sudah bisa bersaing dengan flagship Android dari kubu sebelah. Dan perbedaan keduanya juga terletak dari baterai, di mana 2775 mAh di 12 Pro dan 3687 mAh di 12 Pro Max. Nah, secara singkat, keunggulan-keunggulan iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max jika dibandingkan edisi tahun lalu adalah sebagai berikut. Silakan dipantengi aja. Yang pasti tahun ini keempat-empatnya tidak menyertakan charger dan earphone bawaan yang ada di dalam kotak ketika kamu membeli iPhone terbaru tahun ini. Nah, jadi siap-siap keluar uang lagi. Nah, sekarang kita lihat lagi lebih detail bentuk iPhone yang sangat cantik ini. Kalau saya sih sangat-sangat suka warna biru atau Pacific Blue ini. Ini warna terbaru yang diusung untuk tahun ini. Kalau tahun lalu iPhone 11 Pro dan Pro Max itu punya image yang sangat bagus di warna midnight green, dan sekarang mereka mempopulerkan warna Pacific Blue. Cantik-cantik sekali ya warna. Goldnya juga dibuat lebih kinclong atau lebih kuning, lebih gold. Dan ini mungkin akan berpengaruh pada tahun depan ketika pabrikan lain merilis ponsel yang sama. Mereka juga akan mengadopsi warna Pacific Blue ini, karena memang iPhone ini menjadi trendsetter untuk warna-warni yang diusung. Begitu juga untuk tren menggunakan kamera LiDAR ataupun menggunakan ceramic seal. Ini pasti akan menjadi populer. Walaupun sering melakukan hal-hal kontroversial, harus diakui bahwa iPhone menjadi trendsetter, baik itu untuk hal-hal yang bersifat teknologi ataupun peniadaan teknologi. Seperti misalnya pada tahun ketika iPhone 7 dirilis, iPhone 7 tersebut menghilangkan atau meniadakan headphone jack, lubang headphone jack. Dan setelah itu, kubu Android ramai-ramai mengikuti untuk menghilangkan lubang headphone jack di ponsel-ponsel flagship mereka. Nah, bisa jadi beberapa tahun lagi semua ponsel tidak akan dilengkapi dengan charger ataupun earphone bawaan. Jadi, kamu harus menggunakan dengan hati-hati charger yang ada sekarang ini. Oke? Hal ini juga adalah strategi pemasaran Apple yang mau mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menjual aksesoris tambahan berupa MagSafe atau semacam coil yang bisa ditempel untuk ngecas. Ibaratnya itu wireless charger yang bisa dibawa kemana-mana. Apple memang paling jago dalam hal marketing dan mencari keuntungan. Kita beranjak ke hal yang paling krusial, yakni harga iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max. Sepertinya tidak ada perbedaan kalau dibandingkan dengan iPhone 11 Pro tahun lalu. Namun bagi kebanyakan orang, harga iPhone masih sangat mahal, apalagi di negara-negara Asia yang pajaknya makin tinggi. Di Indonesia saja iPhone SE 2020 paling murah dijual 8 juta. Padahal dengan spek seperti itu, orang bisa mendapatkan handphone Android dengan harga cuma 3 juta. Tapi itulah Apple. Yang membuat harganya mahal bukan hanya teknologi yang disematkan, tapi juga ukiran Apple Clock yang tertempel di produk-produk Apple. Masih ingat
kasus seorang remaja asal Cina yang rela menjual salah satu ginjalnya demi mendapatkan iPhone 4, ataupun beberapa tahun kemudian seorang remaja asal Cina juga yang rela menjual ginjalnya untuk mendapatkan iPhone 10. Nah, jangan diturut yang seperti itu. Memiliki iPhone ataupun gadget Apple yang lain tidak ada salahnya, baik itu untuk produktivitas, untuk sekedar hiburan, atau sekedar cari gengsi. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kamu menggunakan hal-hal yang sangat tidak pantas ataupun yang membahayakan tubuhmu sendiri atau orang lain demi mendapatkan sebuah produk iPhone. Sayang sekali. Kamu bisa menabung bertahun-tahun ataupun bekerja ataupun mencari dengan cara-cara yang lebih cerdas dan lebih pintar daripada harus menjual organ tubuh untuk mendapatkan sebuah iPhone. Demikian dari Diamond Gala. Jika kamu menyukai video ini, tekan like dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan jika tidak suka, tekan tombol dislike dan jelaskan di kolom komentar mengapa kamu tidak suka. Diamond Gala pamit, terima kasih sudah menonton, bye-bye.